Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Mufliha, NIM M220278, Program Studi Kesehatan Masyarakat semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menginput data masuk ke aplikasi SPSS dengan kasus suatu penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan tentang PHBS sebelum dan sesudah diberi penyuluhan. Nah, untuk membuktikan hal tersebut diambil sampel-sampel secara random sebanyak 33 orang. Sebelum diberi penyuluhan dilakukan pretest terlebih dahulu untuk melihat pengetahuan awal. Nah, pengetahuan dibuat dalam dua kategori, yaitu cukup dan kurang. Nah, setelah diberi penyuluhan langsung dilakukan post test pengetahuan. Mereka kategorikan menjadi dua, yaitu cukup dan kurang. Nah, data dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Nah, kita masuk pada aplikasi SPSS. Yang pertama, kita masuk pada variabel view. Nah, dalam variabel view ini name itu kita isi sebelum dan sesudah. Dan kita masuk pada label. Nah, di label ini kita berikan penjelasan mengenai pengetahuan tentang PHBS sebelum dilakukan penyuluhan. Nah, yang kedua, pengetahuan tentang PHBS sesudah dilakukan penyuluhan. Kita masuk pada value. Nah, di value ini kita klik yang di bagian non, baru titik 3. Kita masukkan di value, kita masukkan angka 1 dan labelnya itu cukup. Lalu di add. Nah, kita masukkan lagi value-nya angka 2, labelnya kurang, lalu di add. Klik OK. Lalu kita masuk pada desimal. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Begitupun yang di bawah kita ubah menjadi 0. Nah, kita masuk di value tadi yang kedua. Kita ubah seperti yang tadi, value-nya itu 1, labelnya cukup. Lalu di add. Kemudian klik value-nya 2, labelnya kurang. Nah, setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita masuk pada data view. Nah, dalam data view ini kita akan memasukkan data-data tadi pada contoh kasusnya. Di situ tadi di contoh kasusnya sudah diperlihatkan data-datanya. Sisa kita menginput masuk ke dalam SPSS. Nah, kita di dalam data view ini kita ingin memasukkan angka-angka yang sudah ada tertera di kasusnya, di soal kasusnya. Kita akan menginput data-data sebelum dan sesudah. Ingin memasukkan angka-angka yang sudah ada tertera di kasusnya, di soal kasusnya. Kita akan menginput data-data sebelum dan sesudah. Ingin memasukkan angka-angka yang sudah ada tertera di
kasusnya, di soal kasusnya. Kita akan menginput data-data sebelum dan sesudah. Semua dimasukkan, selesailah proses penginputan data. Itulah hasil dari penginputan data kasus PHBS mengenai bagaimana setelah semua dimasukkan, selesailah proses penginputan data. Itulah hasil dari penginputan data kasus PHBS mengenai bagaimana proses PHBS-nya. Sekian dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.